Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Muhammad Fadil Putarija, MPM 191310001, Prodi Perbankan dan Keuangan D3, Sekolah Tinggi Ekonomi Garut, Yasa Anggana. Di sini saya akan menjelaskan kegiatan ekonomi makro. Akibat kegiatan investasi terhadap keseimbangan nasional terjadi pada di bawah gambar ini, di mana 4 siklus tersebut antara rumah tangga, perusahaan, lembaga keuangan, penanaman modal saling berputar siklusnya, saling membagi keuntungan, fleksibilitas upah dan kegiatan ekonomi, di mana tingkat penggunaan tenaga kerja penuh didasarkan oleh kelayakan, bahwa apabila pengangguran, mekanisme pasar dan menciptakan penyesuaian di dalam pasar tenaga kerja sehingga akhirnya pengangguran dapat dihapus dan dikurangi. Dan kurvanya di sini ada, itulah kurva dari pengurangan atau penghapusan dari pengangguran. Tingkat kegiatan perekonomian, di mana jumlah barang modal yang tersedia dan digunakan dalam perekonomian dan jumlah dan kualitas tenaga kerja yang tersedia dalam perekonomian. Lalu jumlah dan jenis kekayaan atau yang digunakannya. Lalu tingkat teknologi yang digunakan, dan juga dengan demikian kegiatan ekonomi dapat ditentukan dengan menggunakan persamaan berikut: Y titik F kurung buka K titik L titik Q titik T kurung tutup. Itu penjelasan dari tentang penentuan tingkat kegiatan ekonomi. Dan selanjutnya kritik Keynes terhadap pandangan klasik, yaitu di mana Keynes berpendapat bahwa penggunaan tenaga kerja penuh adalah keadaan yang jarang terjadi di hal perekonomian karena disebabkan karena kekurangan permintaan agregat atau juga berada pada penurunan dalam perekonomian. Perbedaan pendapatan sangat bertentangan antara Keynes dan klasik bersumber pada persediaan berikut. Satu, faktor-faktor yang menentukan tingkatan hubungan investasi dan suku bunga. Yang kedua, sifat-sifat yang berkaitan antara tingkah upah dan penggunaan tenaga kerja oleh para usaha. Lalu penentuan hubungan investasi menurut Keynes, di mana penentu tabungan. Kedua, menurut Keynes, besarnya tabungan yang dilakukan oleh rumah tangga tergantung kepada tinggi rendahnya suku bunga. Lalu penentu investasi, di mana di samping suku bunga, faktor lain yang menentukan investasi adalah keadaan ekonomi masa kini, lamaran perkembangan masa depan, dan perkembangan teknologi. Perbedaan pandangan klasik dan Keynes di mana terdapat di kurva tersebut di antara dua ini, di mana yang satu suku bunga dan tabungan. Lalu jumlah tabungan dan pendapatan nasional, di mana pendapatan nasional itu tersambung dalam tabungan, lalu jumlah tabungan dari suku bunga. Pandangan Keynes terhadap suku bunga, yaitu dalam teori keuangan modern yang dikembangkan oleh Keynes, suku bunga ditentukan oleh permintaan dan penawaran uang bank sentral dan sistem perbankan perbankan adalah institusi yang akan menentukan besarnya penawaran dan permintaan uang pada suatu waktu tertentu. Sedangkan permintaan uang ditentukan oleh masyarakat untuk memenang uang. Ini adalah gambar contoh kurvanya, di mana suku bunga, contoh kurva suku bunga atau penawaran permintaan uang. Permintaan agregat, di mana analisis ini berpendapat bahwa tingkat kegiatan ekonomi negara ditentukan oleh besarnya permintaan efektif, yaitu permintaan
yang disertai oleh kemampuan membayar barang dan jasanya. Dan penentu pembelanjaan agregat di 1. Konsumsi rumah tangga, 2. Investasi, 3. Pengeluaran pemerintah, 4. Ekspor ke pasar dunia. Dan analisis makroekonomi. Perkembangan analisis makroekonomi sesudah Keynesian adalah munculnya 4 pemikiran baru, yaitu monetaris, Keynesian, supply side, neo